Video ini menampilkan proses analisis, perancangan, dan pengamanan sistem layanan jaringan komputer. Kegiatan dilakukan menggunakan perangkat dan peralatan yang tersedia di sekolah. Pembahasan meliputi analisis koneksi jaringan, layanan DNS, konfigurasi server, serta penerapan keamanan jaringan menggunakan access control list. Perkenalkan, saya Eko Endratno, guru konsentrasi kalian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Pada video ini akan ditunjukkan alur kerja jaringan dimulai dari analisis koneksi pada komputer klien hingga penerapan kebijakan keamanan pada router. Langsung saja kita mulai. Oke, langsung saja kita terapkan cara penggunaan analisis konfigurasi jaringannya. Kita mulai dengan menggunakan CMD. Kita buka CMD, ketikkan CMD, kita run administrator. Kita ketikkan ipconfig/al, enter, kemudian enter. Setelah itu akan ditampilkan detail dari konfigurasi jaringan seperti IP versi 4, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Alamat IP versi 4 menunjukkan identitas perangkat di dalam jaringan. Default gateway berfungsi sebagai jalur keluar menuju jaringan lain. Sementara server DNS berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa perangkat telah terhubung ke jaringan konfigurasi yang sesuai. Lanjut ke analisis resolusi nama domain. Masih di command prompt, kita akan menggunakan tools yang bernama nslookup. Setelah konfigurasi jaringan ditampilkan, analisis selanjutnya adalah proses resolusi nama domain. Pada command prompt, ketikkan perintah nslookup google.com, lalu tekan enter. Tampilan menunjukkan server DNS yang digunakan beserta alamat IP hasil resolusi. Pengujian kemudian dilakukan menggunakan domain lain, misalnya nslookup.kemendikbud.go.id. Dari hasil ini dapat diamati bahwa satu nama domain dapat memiliki lebih dari satu alamat IP. Tab ini menunjukkan peran DNS dalam mendukung layanan jaringan. Tab selanjutnya adalah melakukan observasi port dan koneksi aktif. Masih di command prompt, kita akan menggunakan tools, salah satu tool yang disebut dengan netstat. Pada command prompt, ketikkan perintah netstat spasi strip an, enter. Perintah ini akan menampilkan daftar port, alamat lokal, alamat tujuan, serta status koneksi. Status listening menunjukkan port yang siap menerima koneksi. Sementara status established menunjukkan koneksi jaringan yang sedang berlangsung. Port 40 dan 443 dapat diamati sebagai port yang umumnya digunakan oleh jaringan atau layanan web. Melalui tampilan ini dapat dilihat hubungan antara layanan jaringan dan port yang digunakan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan simulasi pembuatan topologi jaringan menggunakan software Cisco Packet Tracer.
Setelah melakukan analisis dari sisi klien, tahap selanjutnya adalah merancang topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Topologi nantinya akan terdiri dari satu router sebagai pusat jaringan, dua switch komputer dan klien serta guru, serta DNS dan web dan FTP. Jaringan dibagi menjadi jaringan klien dan jaringan server yang dihubungkan melalui router. Langsung saja kita akan buat topologinya seperti ini. Contohnya kita buat dari nol. Kita akan mulai dari router dahulu. Kita tempatkan satu buah router. Kita tempatkan dua buah switch untuk masing-masing jalur. Kita hubungkan untuk jalur yang 00, kita hubungkan ke yang klien. Jalur 01 kita hubungkan ke jalur server. Kita tambahkan server 3 buah. Kita hubungkan kembali. Kita tambahkan dari sisi klien 2 buah. Setelah itu kita akan beri label masing-masing. Ada pesan nih. Selanjutnya kita akan buat label masing-masing untuk keterangan dari sebuah jaringan topologi ini. Untuk PC kita beri nama PC guru, laptop siswa, server DNS server, web server, FTP server. Untuk label untuk jaringan sisi klien kita akan menggunakan IP 1.0/24. Guru nantinya dapat mengakses web dan FTP. Sedangkan siswa dapat mengakses web tetapi FTP diblokir. Untuk jaringan sisi server, kita menggunakan IP 192.168.2.0/24. Untuk dari sisi router, kita tempatkan IP 1.1 sebagai gateway dari klien. Sisi guru kita buatkan IP 1.2, siswa kita buatkan IP 1.3. Dari sisi router ke server, kita akan berikan IP 192.168.2.1. DNS server 192.168.2.2. Web server 192.168.2.3 dan FTP server 192.168.2.4. Oke, setelah memberikan label ini, kita langsung konfigurasi router dahulu. Masuk ke konfigurasi,
bagian interface, setting pada Gigabit Ethernet 00 on, berikan IP gateway-nya yang sudah diberikan, dan untuk 01 on, 2.1. Kita close. Setelah itu kita masuk ke sisi server DNS dahulu. Kita konfigurasi. Untuk desktop, IP konfigurasi, kita masukkan IP 192.168.2.2. Subnet mask diisi dan gateway harus diisi. Untuk bagian service, untuk HTTP kita off kan, FTP off, DNS on. Kita berikan nama ujian.com, IP-nya kita arahkan ke server web, yaitu 2.3. Kita tambahkan. Setelah itu kita close. Masuk ke web server. Kita konfigurasi IP-nya. Gateway kita isi. Masuk ke bagian service, HTTP on, DNS off, FTP off. Masuk ke bagian FTP server, kita konfigurasi. Masukkan IP. Gateway kita wajib. DNS kita tidak usah. HTTP off. DNS off. FTP on. Kita berikan akses username dan password admin. Password admin. Akses permissionnya kita centang semua. Kita tambahkan. Oke. Setelah konfigurasi pada sisi server selesai, kita masuk ke sisi client. Kita masuk ke sisi guru dulu. Masuk ke bagian menu IP konfigurasi. Kita masukkan IP dari gurunya. Gateway wajib. Dan DNS wajib. Karena nanti yang berperan sebagai penterjemah DNS domain. Setelah dilakukan, kita lakukan tes menggunakan command prompt dengan melakukan perintah ping ke gateway. Setelah perintah ping ke gateway bisa, kita lakukan perintah ping ke sisi server. Kita ping ke DNS server. Connect. Kita ping ke web server. Connect. Kita ping ke FTP server. Connect. Setelah itu kita juga lakukan uji ping menggunakan nama domain. Oke, connect. Setelah itu kita lakukan uji FTP. Oke. Masukkan password dan user admin. Terkoneksi. Langkah terakhir adalah kita melakukan pengujian menggunakan web browser. Oke, semua fitur berjalan normal untuk guru. Untuk siswa, lakukan hal yang sama.
Masukkan IP-nya. Dan lakukan tes yang sama. Oke, semua fitur dari server dapat diakses oleh klien, guru maupun siswa. Dalam tahap pengujian tes ini, semua konfigurasi berjalan dengan normal. Selanjutnya, kita akan melakukan penerapan keamanan jaringan menggunakan access control list yang akan kita terapkan pada router. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke bagian router. Klik pada bagian CLI. Kita tekan enter untuk masuk. Untuk mengaktifkannya, kita tekan enable atau ketikan enable. Enter. Setelah ada tanda pagar, kita ketikkan configure terminal. Enter. Setelah kita masuk ke bagian config, hal yang pertama adalah kita izinkan ping gateway dari sisi klien. Kita ketikkan access list. Setelah itu ketikkan ID dari portnya, permit atau izinkan, ICMP, any host. Lalu kita ketikkan IP dari gateway-nya. Enter. Langkah selanjutnya adalah lakukan blok FTP dari siswa. Sama, kita ketikkan access list. Portnya deny atau blokir, TCP host dari 192.168.1.3 atau IP dari siswa untuk menuju host 192.168.2.4 untuk port 21. Langkah selanjutnya adalah izinkan untuk mengakses semua port. Access list 100, permit IP NI. Enter. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemasangan ACL-nya. Ketikkan interface G000 karena kita menggunakan jalur yang ke sisi klien. Enter. Setelah itu kita ketikkan IP access group in. Enter. Setelah itu selesai. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengetesan. Kita tes untuk guru. Kita akses webnya terlebih dahulu. Oke, masih bisa diakses. Kita akses ping ke sisi FTP bisa, ke web server bisa.
Lalu kita tes FTP ke server FTP. Oke, masih bisa diakses. Berarti untuk guru normal masih bisa mengakses semua fitur yang tersedia. Kita lakukan untuk siswa. Seharusnya untuk siswa tidak dapat mengakses FTP. Kita akses ujian.com, masih bisa. Kita lakukan akses ping, ternyata trying to connecting ke sisi web. Maaf, ping masih bisa. Ping ke IP web masih bisa. Untuk ke FTP masih bisa untuk akses pingnya. Kita lanjut ke tes terakhir, yaitu FTP menuju ke IP dari FTP. Di sini terlihat trying to connect. Berarti akses dari siswa menuju FTP dibatalkan atau ditolak. Oke, sebagai penutup segmen kali ini, video ini menampilkan alur lengkap analisis perancangan dan pengamanan jaringan komputer. Mulai dari analisis koneksi jaringan, konfigurasi layanan, hingga penerapan akses control list. Pendekatan ini memberikan gambaran nyata penerapan sistem layanan dan keamanan jaringan. Saya pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.